Metode penelitian adalah alat dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis. Metode ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk melakukan penyelidikan, memastikan bahwa temuannya dapat diandalkan dan valid. Memilih metode penelitian yang tepat sangat penting untuk keberhasilan setiap penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian bertindak sebagai peta jalan, memandu peneliti menuju kesimpulan yang kredibel dan objektif. Metode ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan menarik interpretasi. Kegagalan dalam menggunakan metode penelitian yang tepat dapat menyebabkan hasil yang bias, kesimpulan yang tidak akurat, dan pada akhirnya, pemahaman yang salah tentang fenomena yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang metode penelitian sangat penting bagi siapapun yang ingin berkontribusi secara berarti di bidangnya. Metode penelitian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama: kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Penelitian kualitatif menekankan eksplorasi mendalam tentang suatu fenomena yang bertujuan untuk memahami makna dan konteksnya. Pendekatan ini seringkali melibatkan teknik seperti wawancara, focus group, dan observasi. Di sisi lain, penelitian kuantitatif berfokus pada kuantifikasi data dan membangun hubungan statistik. Metode ini bergantung pada metode seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Terakhir, penelitian metode campuran menggabungkan elemen dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian. Pendekatan terpadu ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan dari kedua metodologi dan mengurangi keterbatasannya. Pilihan metode penelitian mana yang akan digunakan bergantung pada sifat pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan kedalaman pemahaman yang diinginkan. Untuk mengilustrasikan penerapan berbagai metode penelitian, mari kita perhatikan beberapa contoh di dunia nyata. Bayangkan sebuah penelitian yang mengeksplorasi pengalaman para penyintas kanker. Pendekatan kualitatif mungkin melibatkan wawancara mendalam dengan para penyintas untuk memahami perjalanan emosional, mekanisme coping, dan sistem pendukung mereka. Sebaliknya, studi kuantitatif dapat menggunakan survei untuk mengukur prevalensi kecemasan dan depresi di antara para penyintas kanker, menghubungkan temuan ini dengan faktor-faktor demografis. Studi metode campuran dapat menggabungkan pendekatan ini, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pengalaman hidup para penyintas kanker. Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana metode penelitian yang berbeda dapat diterapkan untuk mengatasi masalah penelitian yang sama. Masing-masing menawarkan perspektif dan tingkat kedalaman yang unik. Meskipun metode penelitian sangat penting untuk melakukan studi yang ketat, ada beberapa jebakan umum yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Salah satu kesalahan umum adalah gagal mendefinisikan pertanyaan penelitian dengan jelas, yang mengarah pada pengumpulan dan analisis data yang tidak fokus. Jebakan lain adalah memilih ukuran sampel yang tidak tepat, yang dapat membahayakan kemampuan generalisasi temuan. Selain itu, peneliti harus memperhatikan bias, baik bias mereka sendiri, maupun yang melekat dalam metode pengumpulan data, karena hal ini dapat memengaruhi hasil. Terakhir, salah menafsirkan temuan statistik atau menarik kesimpulan yang melampaui cakupan data adalah kesalahan umum yang dapat merusak kredibilitas suatu penelitian. Dengan menyadari potensi jebakan ini dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan mereka, berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang lebih kuat dan dapat dipercaya. Hai teman-teman pelajar, siap belajar metode penelitian? Di video kali ini, kita akan bahas konsep dan istilah penting dalam metode penelitian. Yuk langsung mulai. Pertama, kita bahas hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara yang diuji kebenarannya. Ada beberapa jenis hipotesis. 1. Hipotesis nol, hoax nol. Bilangnya nggak ada hubungan antar variabel. Contohnya, belajar online nggak ada pengaruhnya ke nilai ujian. 1. Hipotesis alternatif, absurd. Bilangnya ada hubungan antar variabel. Contohnya, belajar online berpengaruh ke nilai ujian. Ingat ya, hipotesis diuji pakai statistik inferensial, seperti uji T atau ANOVA.
Kalau hasil ujinya nunjukin nilai P kurang dari 0,05, hipotesis nolnya ditolak. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel itu faktor yang diukur atau dikontrol dalam penelitian. Jenis-jenis variabelnya antara lain, satu variabel bebas X, yang mempengaruhi variabel lain, misalnya waktu belajar. 1. Variabel terikat, W, yang dipengaruhi, misalnya nilai ujian. 1 variabel moderator, memperkuat atau memperlemah hubungan X dan W, misalnya umur dalam hubungan antara olahraga dan kesehatan. Subvariabel mediator, menjelaskan hubungan X dan W, misalnya motivasi dalam hubungan antara metode belajar dan nilai ujian. 1 variabel kontrol, dibuat tetap supaya nggak mempengaruhi hasil penelitian, misalnya umur dalam penelitian tentang diet dan berat badan. Hubungan antar variabel diuji pakai analisis regresi, atau analisis jalur. Sekarang, desain penelitian. Desain penelitian itu rencana sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Jenis-jenis desain penelitian. 1. Penelitian eksperimen. Kuasi eksperimen. Nggak ada pengelompokan acak, tapi tetap membandingkan kelompok perlakuan dan kontrol. 1. Penelitian non-eksperimen. Penelitian korelasional. Ngelihat hubungan antar dua variabel tanpa manipulasi, misalnya hubungan antara jam tidur dan produktivitas. Desain penelitian ditentukan berdasarkan tujuan penelitian, sumber data, dan metode analisis statistik yang dipakai. Lanjut, teknik sampling. Teknik sampling dipakai untuk milih individu dari populasi buat penelitian. Jenis-jenis sampling, 1. Probability sampling, ACAC, stratified sampling, populasi dibagi jadi kelompok-kelompok, terus sampel diambil dari tiap kelompok. Cluster sampling, populasi dibagi jadi kelompok besar, terus kelompok tertentu dipilih secara acak. 1. Non-probability sampling, acak, purposive sampling, milih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Snowball sampling, responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Sampling error terjadi kalau sampelnya nggak mewakili populasi. Ukuran sampel dihitung pakai rumus Slovin atau Cochrane. Terakhir, analisis data. Analisis data itu mengolah data untuk nemuin pola dan bikin kesimpulan. Metodenya antara lain, 1. Statistik deskriptif, grafik distribusi data seperti histogram dan box plot. 1. Statistik membandingkan lebih dari dua kelompok. Regresi linear, menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dan terikat. Regresi berganda, pakai lebih dari satu variabel bebas. Uji chi-square, menguji hubungan antara dua variabel kategori. Ingat, nilai P kurang dari 0,05, nunjukin hasil yang signifikan secara statistik. Multikolinearitas terjadi kalau ada korelasi tinggi antar variabel bebas dalam regresi. Kesimpulannya, menguasai metode penelitian itu perlu paham konsep kunci kayak hipotesis, variabel penelitian, desain penelitian, teknik sampling, analisis data, dan memastikan validitas dan reliabilitas. Kalau ada pertanyaan tentang konsep-konsep ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa lagi, selamat meneliti. Penasaran nggak sih? Kalau harga kopi naik, apa pelanggan jadi berkurang? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang, terutama para pemilik kafe dan penikmat kopi. Bagaimana kita bisa mengetahui jawabannya dengan cara yang ilmiah dan terstruktur? Nah, disinilah hipotesis dan regresi berperan penting. Yuk kita cari tahu pakai hipotesis dan regresi. Metode ini nggak cuma dipakai oleh ilmuwan atau peneliti, tapi juga bisa digunakan oleh siapa saja yang ingin memahami hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, dalam kasus ini, kita ingin tahu apakah ada hubungan antara harga kopi dan jumlah pelanggan. Hipotesis itu kayak tebakan yang kita uji pakai data. Bayangkan kita membuat sebuah pernyataan yang bisa kita uji kebenarannya. Misalnya, kita bisa membuat hipotesis bahwa kenaikan harga kopi akan mengurangi jumlah pelanggan. Tapi, kita nggak bisa hanya menebak-nebak saja, kita perlu data untuk membuktikannya. Misalnya, apa harga kopi memengaruhi jumlah pelanggan? Kita punya dua hipotesis, hipotesis 0-0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-0 menyatakan bahwa nggak ada pengaruhnya, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada pengaruhnya. Hipotesis 0-0 nggak ada pengaruhnya. Ini berarti bahwa perubahan harga kopi tidak akan mempengaruhi jumlah pelanggan yang datang ke kafe. Hipotesis ini seringkali digunakan sebagai titik awal dalam analisis statistik. Hipotesis alternatif, ASAT, ada pengaruhnya. Ini berarti bahwa perubahan harga kopi akan mempengaruhi jumlah pelanggan.
Jika kita menemukan bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis ini, kita bisa mengatakan bahwa harga kopi memang berpengaruh terhadap jumlah pelanggan. Nah, regresi itu bantu kita lihat hubungan antar variabel. Dengan regresi, kita bisa melihat seberapa kuat hubungan antara harga kopi dan jumlah pelanggan. Regresi membantu kita memahami apakah perubahan dalam satu variabel akan diikuti oleh perubahan dalam variabel lain. Bayangin harga kopi X itu pengaruhin jumlah pelanggan Y. Dalam model regresi, kita mencoba untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Ini sangat berguna untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Di model kita, W bet 0 plus Vetersat X plus E. Di sini, Y adalah jumlah pelanggan, X adalah harga kopi, beta 0 adalah intercept, B1 adalah koefisien regresi, dan E adalah error term. Koefisien B1 menunjukkan seberapa besar pengaruh harga kopi terhadap jumlah pelanggan. Kalau BV1 signifikan, artinya kita tolak hipotesis 0, has 0, dan terima hipotesis alternatif E2. Perhatiin nilai P-nya. Nilai P membantu kita menentukan apakah hasil yang kita dapatkan cukup kuat untuk menolak hipotesis 0. Kalau kurang dari 0,05, berarti hasilnya signifikan. Ini berarti bahwa ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa harga kopi memang mempengaruhi jumlah pelanggan. Nilai P yang rendah menunjukkan bahwa hasil yang kita dapatkan tidak terjadi secara kebetulan. Contohnya, nilai P 0,02 artinya harga kopi memang mempengaruhi jumlah pelanggan. Dengan nilai P yang lebih kecil dari 0,05, kita bisa yakin bahwa ada hubungan yang signifikan antara harga kopi dan jumlah pelanggan. Jadi, hipotesis dan regresi itu bukan cuma buat ilmuwan, tapi buat siapa aja yang kepo sama dunia sekitar. Selamat menganalisis. Dengan memahami konsep ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Metode penelitian adalah alat dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis. Metode ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk melakukan penyelidikan, memastikan bahwa temuannya dapat diandalkan dan valid. Memilih metode penelitian yang tepat sangat penting untuk keberhasilan setiap penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian bertindak sebagai peta jalan, memandu peneliti menuju kesimpulan yang kredibel dan objektif. Metode ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan menarik interpretasi. Kegagalan dalam menggunakan metode penelitian yang tepat dapat menyebabkan hasil yang bias, kesimpulan yang tidak akurat, dan pada akhirnya, pemahaman yang salah tentang fenomena yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang metode penelitian sangat penting bagi siapapun yang ingin berkontribusi secara berarti di bidangnya. Metode penelitian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama: kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Penelitian kualitatif menekankan eksplorasi mendalam tentang suatu fenomena yang bertujuan untuk memahami makna dan konteksnya. Pendekatan ini seringkali melibatkan teknik seperti wawancara, focus group, dan observasi. Di sisi lain, penelitian kuantitatif berfokus pada kuantifikasi data dan membangun hubungan statistik. Metode ini bergantung pada metode seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Terakhir, penelitian metode campuran menggabungkan elemen dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian. Pendekatan terpadu ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan dari kedua metodologi dan mengurangi keterbatasannya. Pilihan metode penelitian mana yang akan digunakan bergantung pada sifat pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan kedalaman pemahaman yang diinginkan. Untuk mengilustrasikan penerapan berbagai metode penelitian, mari kita perhatikan beberapa contoh di dunia nyata. Bayangkan sebuah penelitian yang mengeksplorasi pengalaman para penyintas kanker. Pendekatan kualitatif mungkin melibatkan wawancara mendalam dengan para penyintas untuk memahami perjalanan emosional, mekanisme coping, dan sistem pendukung mereka. Sebaliknya, studi kuantitatif dapat menggunakan survei untuk mengukur prevalensi kecemasan dan depresi di antara para penyintas kanker, menghubungkan temuan ini dengan faktor-faktor demografis. Studi metode campuran dapat menggabungkan pendekatan ini, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pengalaman hidup para penyintas kanker.
Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana metode penelitian yang berbeda dapat diterapkan untuk mengatasi masalah penelitian yang sama. Masing-masing menawarkan perspektif dan tingkat kedalaman yang unik. Meskipun metode penelitian sangat penting untuk melakukan studi yang ketat, ada beberapa jebakan umum yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Salah satu kesalahan umum adalah gagal mendefinisikan pertanyaan penelitian dengan jelas, yang mengarah pada pengumpulan dan analisis data yang tidak fokus. Jebakan lain adalah memilih ukuran sampel yang tidak tepat, yang dapat membahayakan kemampuan generalisasi temuan. Selain itu, peneliti harus memperhatikan bias, baik bias mereka sendiri, maupun yang melekat dalam metode pengumpulan data, karena hal ini dapat memengaruhi hasil. Terakhir, salah menafsirkan temuan statistik atau menarik kesimpulan yang melampaui cakupan data adalah kesalahan umum yang dapat merusak kredibilitas suatu penelitian. Dengan menyadari potensi jebakan ini dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan mereka, berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang lebih kuat dan dapat dipercaya. Metode penelitian adalah alat dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis. Metode ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk melakukan penyelidikan, memastikan bahwa temuannya dapat diandalkan dan valid. Memilih metode penelitian yang tepat sangat penting untuk keberhasilan setiap penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian bertindak sebagai peta jalan, memandu peneliti menuju kesimpulan yang kredibel dan objektif. Metode ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan menarik interpretasi. Kegagalan dalam menggunakan metode penelitian yang tepat dapat menyebabkan hasil yang bias, kesimpulan yang tidak akurat, dan pada akhirnya, pemahaman yang salah tentang fenomena yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang metode penelitian sangat penting bagi siapapun yang ingin berkontribusi secara berarti di bidangnya. Metode penelitian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama: kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Penelitian kualitatif menekankan eksplorasi mendalam tentang suatu fenomena yang bertujuan untuk memahami makna dan konteksnya. Pendekatan ini seringkali melibatkan teknik seperti wawancara, focus group, dan observasi. Di sisi lain, penelitian kuantitatif berfokus pada kuantifikasi data dan membangun hubungan statistik. Metode ini bergantung pada metode seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Terakhir, penelitian metode campuran menggabungkan elemen dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian. Pendekatan terpadu ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan dari kedua metodologi dan mengurangi keterbatasannya. Pilihan metode penelitian mana yang akan digunakan bergantung pada sifat pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan kedalaman pemahaman yang diinginkan. Untuk mengilustrasikan penerapan berbagai metode penelitian, mari kita perhatikan beberapa contoh di dunia nyata. Bayangkan sebuah penelitian yang mengeksplorasi pengalaman para penyintas kanker. Pendekatan kualitatif mungkin melibatkan wawancara mendalam dengan para penyintas untuk memahami perjalanan emosional, mekanisme coping, dan sistem pendukung mereka. Sebaliknya, studi kuantitatif dapat menggunakan survei untuk mengukur prevalensi kecemasan dan depresi di antara para penyintas kanker, menghubungkan temuan ini dengan faktor-faktor demografis. Studi metode campuran dapat menggabungkan pendekatan ini, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang pengalaman hidup para penyintas kanker. Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana metode penelitian yang berbeda dapat diterapkan untuk mengatasi masalah penelitian yang sama. Masing-masing menawarkan perspektif dan tingkat kedalaman yang unik. Meskipun metode penelitian sangat penting untuk melakukan studi yang ketat, ada beberapa jebakan umum yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Salah satu kesalahan umum adalah gagal mendefinisikan pertanyaan penelitian dengan jelas, yang mengarah pada pengumpulan dan analisis data yang tidak fokus. Jebakan lain adalah memilih ukuran sampel yang tidak tepat,
yang dapat membahayakan kemampuan generalisasi temuan. Selain itu, peneliti harus memperhatikan bias, baik bias mereka sendiri maupun yang melekat dalam metode pengumpulan data, karena hal ini dapat memengaruhi hasil. Terakhir, salah menafsirkan temuan statistik atau menarik kesimpulan yang melampaui cakupan data adalah kesalahan umum yang dapat merusak kredibilitas suatu penelitian. Dengan menyadari potensi jebakan ini dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan mereka, berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang lebih kuat dan dapat dipercaya.